Wa ala anna al-qalba yanbaghi an yakuna amiran muta'an. Sebenarnya seyogyanya hati itu jadi raja, pemimpin. Pemimpin dipatuhi atau dipatuhi? Mematuhi atau dipatuhi? Oke. Inna fi jasad ibni Adam mudghah, di dalam diri manusia ada satu gumpal daging. Jika dia baik, maka baik semua. Itu adalah qalbu. Sebelumnya, 2 minggu lalu, kita mengkaji tentang Ajaibul Qalb, keajaiban kolbu, sebagaimana ditulis oleh Imam Al-Ghazali, keunikan kolbu. Dan kita sudah membahas bahwa ada istilah, beberapa istilah tentang kolbu, yaitu kolbu itu sendiri, nafs, ruh, akal. Ya. Kalau masanginnya kolbu, ruh satu rumpun, nafs dan akal satu rumpun. Nafs dan akal berkait dengan alam nyata, kolbu dan ruh berkait dengan alam tidak nyata. Gitu ya cara baginya. Jadi kalau orang bagi, dirimu yang mana? Kolbu ya, kolbu dan ruh itulah diri kita. Kolbu itu dibuka lagi, dia masih ada lagi kolbunya kolbu, itu namanya fuad. Fuad itu dibuka lagi, ada lagi di dalam fuad itu alam lain, namanya lub. Lub itu dibuka lagi, masih ada alam lain di situ, lebih luas lagi dari alam sebelumnya, itu namanya sir. Di dalam sir inilah Allah menitipkan ma'rifat-ma'rifat. Nah, sir itu dibuka lagi, disitulah adalah kolbunya manusia yang paling hakiki, bernama ar-ruh. Sebagaimana di Quran, ya. Ar-ruh itu. Kullir ruh, katakanlah alif lam ar-ruh min amri rabbi. Ya, Imam Ghazali sudah buka ini, tinggal kita kembangin. Hujan kah? Belum. Sepertinya ya. Oke. Oh, ada kereta-keretaan lewat. Oke, Her. Apa beda akal dengan nafs? Saya udah sering sebutkan satu riwayat yang sering disebut oleh para ulama kita dulu. Ini riwayatnya tidak sampai derajat sahih, cuma ulama kita menjadikan ini sebagai ibrah, bahwa ketika Allah memanggil nafs, jiwa, jadi jiwa dan akal itu wadahnya kolbu. Wadahnya kolbu. Si jiwa ini yang disebut dalam bahasa Sundanya apa? Manah ya. Bahasa Inggrisnya itu soul ya. Bahasa Malaysianya minda. Mungkin diambil dari bahasa Inggris. Mind itu berkaitan mungkin dengan pikiran atau akal. Kalau bahasa Minangnya apa dah? Jiwa. Diri. Ya, diri. Diri itu bahasa Melayu sebenarnya. Ya. Ada lagi bahasanya, Bu ya? Nyawa. Enggak. Ya, kalau di ini kullu nafsin, setiap nyawa yang bernyawa. Sukma. Itu mana nama temanku itu. Iya betul, sukma benar. Sukma itu salah satu perangkatnya jiwa, bukan jiwa itu sendiri. Makanya orang bisa meraga sukma. Atau meraga sukma? Meraga. Apa arti meraga? Hah? Menjisimkan. Jadi pikiran bertubuh itu maksudnya. Pikirannya jadi berwujud. Dia zikir di mana, pikirannya kemana. Lalu orang lihat dia di tempat yang dia pikirkan itu. Itu yang meraga sukma itu.
Mungkin nggak ya? Mungkin aja. Uwais kan begitu. Uwais Al-Qarni, beliau ingin pergi haji, tapi tidak berangkat karena ibunya, wasiat Allah, sedang sakit dan mengatakan, wahai Uwais, apakah engkau tinggalkan ibumu yang sudah renta ini? Lalu dia tinggalkan pergi haji, diberikan semua bekal-bekal dia kepada tetangganya, tapi rindunya kepada Nabi, ingin ketemu Rasulullah. Akhirnya rindunya sampai. Orang-orang pulang bingung, Uwais, kok kamu udah nyampe di rumah? Jadi ada tetangganya nggak tahu kalau dia nggak haji. Yang nggak tahu, dulu jangan bayangin rumahnya kayak gini, rumah satu di sini, sono gitu. Ya. Itu Uwais terlihat sedang tawaf, sedang wukuf di mana? Di tanah haram. Gimana? Apakah itu mustahil? Kalau kurang yakin lagi, kita buka dalam Al-Quran. Azizah itu ayatnya gimana? Ya. Walaqad hamma biha. Innan nafsa. Itu kan? Tahu ayat itu? Itu ayat kisah Nabi Allah Yusuf. Ada di surat Yusuf. Ketika Sayyidina Yusuf hamma biha, ada himmah sedikit. Himmah ini nggak kenain dosa, karena himmah itu cuma sedikit ketertarikan. Itu pakaian nafsiyah. Seorang nabi pun ada sedikit diberikan sisi itu oleh Allah. Tapi himmah ini di bawah hanya niat. Jadi himmah, kemudian hadisun nafs, lalu niat. Jadi dia di bawah himmah itu ada lagi khatir, lintasan hati. Jadi dia di atas lintasan hati dikit. Artinya secara manusiawi Zulaikha itu memang cantik. Jadi Nabi Allah Yusuf memandang sesaat kepada, tapi itu bukan pandangan nafsu, bukan. Enggak, dia cuma ngelihat doang. Dia kan udah biasa ngelayani, nganterin segala macam, kan dia pelayannya. Ya. Nah, di situ disebutkan bahwa Sayyidina Yakub, ayahanda Yusuf, Sayyidina Yusuf itu datang pakai tongkatnya memukul Sayyidina Yusuf. Padahal Nabi Yakub di mana? Nabi Yusuf di Mesir, ayahandanya di Yerusalem, di Israel, di Sinai. Itu jarak jauh sekali. Yang sudah pernah dari jalan dari Mesir ke Al-Quds, udah jauh bener. Ke Sinai jauh bener. Ya. Kita biasanya kalau ke Al-Quds kita jalur Yordan. Kalau jalur Mesir, masya Allah, ya, gempor sudah. Itu masya Allah. Sayyidina Yusuf dengan rabitah ruhiyahnya, melihat ayahnya mukul dia. Kata, Yusuf, gitu. Baru beliau sadar. Paham maksudnya? Bahwa pertemuan rohani jarak jauh itu mungkin terjadi. Ya. Apakah itu dongeng? Ya terserah antum. Mau bilang Quran dongeng ya, mau bilang tafsir dongeng, itu ada semua kita tafsir. Tafsirul Katsir ada, di Tobari ada. Ya, silakan dilihat sendiri. Yang nggak bisa baca ya doa aja lah. Naik lagi. Kamu ngomong apa sih? Oke. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkalam kepada akal, wahai akal, ya, aqbil. Menghadaplah engkau. Lalu akal menghadap. Lalu beliau sebutkan satu riwayat di sini, ini riwayatnya dhaif. Awwalu ma khalaqallahu al-aqla. Yang pertama Allah ciptakan adalah akal. Namun dalam kitab yang lain, Bughyah karya Imam Ghazali juga, beliau mengatakan ada beberapa riwayat mengenai yang pertama Allah ciptakan. Nurkah, akalkah, atau awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Jadi ada beberapa riwayat tentang yang pertama Allah ciptakan al-aqal, an-nur, nur Nabi Muhammad. Yang ketiga al-qalam. Dari semua itu yang sahih secara riwayat hadis hanya al-qalam. Riwayat Imam Tirmizi, awwalu ma khalaqallahu al-qalam.
Lalu Imam Ghazali, di sini mahalnya ilmu Ghazali. Kata beliau, al-aqlu an-nur dengan al-qalam huwa. Dia juga. Jadi al-aql itu riwayat bil makna, riwayat secara maknawi. Jadi benar nggak maknanya? Ya benar. Ya. Lain dengan nafs. Nafs dicipta oleh Allah, dicelup dalam lembah syahwat, lalu ketika disuruh menghadap, wahai jiwa, wahai nafs, menghadap. Itu jiwa yang kemudian di situ ada nafsu, hawa nafsu, itu nggak nanya, kamu siapa nyuruh aku menghadap? Jiwa ini nggak perlu setan menjadi sesat, dia sendiri sudah tersesat. Dia itu keras kepala, ya. Jadi kalau kita ini punya keras hati, itu yang bukan hatinya yang keras sebenarnya, tapi hatinya ketutup oleh cangkang jiwa itu. Ya. Itu yang membuat hati kita nggak bergerak. Baru hati mengeras. Ya. Semoga hati kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Aminnya kencang bener ya. Berapa kali si jiwa itu baru ngadep setelah dipuasakan. Jadi Allah nggak kasih dia fasilitas. Apa kata jiwa? Ya Allah, aku menghadap. Itulah rahasianya sunnatullah kenapa ada puasa. Dalam alam hakikat, jiwa itu dulu disuruh menghadap, gak mau menghadap. Kapan jiwa menghadap? Kalau dia dilatih, maka turunannya disebut riyadah dan mujahadah. Itulah puasa, zikir malam hari, riyadah, sedekah, berbagi, wakaf, infak, kemudian tidak membalas dendam, membuang semua sakit hati. Nah, itu bagian dari riyadahnya apa? Ya, kita ini pendendam kan semua, termasuk saya loh. Saya kalau disakitin orang itu saya ingetan loh orang. Ya. Cuma itu kita buang-buang, kita lawan. Ingat kita, seumur hidup kita ingat. Lalu Rasulullah aja begitu. Sayyidina Rasulullah SAW melihat Wahsy, apa kata beliau? Wahai Wahsy, kamu bersembunyilah di belakang tembok. Karena Wahsy pembunuh Sayyidina Hamzah. Tapi Rasulullah nggak berdendam. Rasulullah kalau lihat Wahsy cuma ingat pamannya. Beliau nggak dendam. Ya. Nah, maka coba lihat, ubahlah dendam menjadi adab. Bab adab aja. Jadi sekelas Rasulullah nggak bisa hilang dari kenangan. Jadi kalau kenangan nggak apa-apa, tapi dendam jangan. Bisa bedain? Orang dendam itu ada kesumat di dalam kolbunya, ada bara. Lain dengan Rasulullah enggak. Rasulullah itu dia beliau terkenang, tapi bukan ingin membalas. Nah itu bedanya. Justru diredam, dipadamkan, bukan dipendam. Memendam dendam itu bagian dari busuk hati. Nah, orang-orang pendendam itu ada kesempatan dia balas. Maka orang pendendam di saat yang dia dendamkan itu ada masalah, dia bersyukur. Ya. Ikut-ikutan ceramah dia. Ya. Kesimpulannya kata Imam Ghazali, fa idza tabayyana laka, apabila telah jelas bagimu, annal qalba wal aqla war ruha an-nafsa, bahwasan 4 yang tadi apa aja? Ruh, qalbu, nafs, akal. Semua yang disebutkan di Quran itu yang dimaksud adalah, atau di hadis Nabi, al-latifah ar-rabbaniyah, yaitu yang titik halus yang gaib, itulah yang dimaksud, bukan jantung yang disebut oleh ahli biologi dan para dokter, tapi yang dimaksud adalah jantung rohani. Tadi berzikir nggak? Tadi zikir khafi, itu yang belum talqin, yang baru datang udah beruntung dapat talqin langsung tuh, ya, itu sudah dapat talqin namanya, ya. Gimana, seru nggak? Yang belum ya bingung, ya nggak apa-apa, belajar latihan dulu, ya. Itu talqin namanya. Talqin zikir khafi.
Zikir apa? Khafi. Khafi itu disebut khafi lembut, ya. Iya, sayang. Jadi bukan al-murad indahu minal qalb syai' ghair al-lahm as-sanubari. Bukanlah laham daging sanubari itu, ya. Maka Sahal At-Tustari mengatakan, coba ini sebuah kalam dari ulama salafus saleh, al-qalbu harsyun wa sadru kursiyun. Qalbu itu aras, dada itu kursinya. Jadi ada aras kabir, aras azim, ada aras saghira ini dalam diri kita. Ada langit yang besar, ada langit kecil di sini, langit minor. Nah, perjalanan ke sini itu adalah mi'rajnya mukmin. Maka sholat itu orang lagi mi'raj, rohaninya sedang masuk, itu lagi mi'raj, ya. Kita masuk sekarang, jadi kalau sudah paham bahwa qalbu yang dimaksud bukan jantung, karena kalau jantung nanti kita bahas paru-paru, bahas liver, itu bukan bidang saya, Ibu dokter aja yang jelasin Ibu, ya. Nah, yang kita bahas adalah qalbu yang rohani. Nah, sebagaimana qalbu jasmani ini ada perangkat-perangkatnya, maka qalbu rohani juga ada perangkat-perangkatnya. Mari kita mulai dengan baca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza araftal qalba, nah, tentara qalbu. Jika kamu sudah paham bahwa yang dimaksud qalbu itu adalah qalbu rohani, tabayyana junuduhu, nubayyin junudahu, kami akan jelaskan mengenai tentaranya. Jadi yang punya tentara bukan presiden doang, ya, bukan raja doang, yang punya tentara juga kita, ya. Jundun yushahadu bis sabr, yushahidu bis sabr wa huwa al-yad wal 'ain wal rijl wa sa'irul a'dha, wa jundun yushahidu bil basirah. Jadi ada dua perangkat, ya. Saya menerjemahkannya bukan tentara tapi perangkat, karena kalau disebut tentara cocoknya untuk zaman dulu, zaman kesultanan. Kalau sekarang kita nyebutnya perangkat, lembaga-lembaga. Jadi ada lembaga-lembaga qalbu atau perangkat-perangkat qalbu, ya. Jundun yushahidu bil basar, tentara atau perangkat yang menyaksikan dengan basar, dengan pandangan fisik. Maka yang termasuk anggotanya di situ adalah tangan, mata. Mata dengan pandangan beda nggak? Halo? Kalau lagi tidur bisa melihat sesuatu nggak? Tuh yang lagi masuk ke alam lain. Lala hayati Bu, ya. Alun lalu Bu, ya. Jadi orang lagi mimpi bisa melihat sesuatu. Ini ahli psikolog, bukan memori dia, bukan, tapi alam lain. Anggaplah itu memori itu sendiri alam. Memori itu sendiri alam, ya. Labas. Aduh. Jadi yang bekerja dengan chip batin disebut basirah. Apa itu? Nah, ini yang disebut dalam hadis Nabi, inna fi jasad ibni Adam mudghah, di dalam diri manusia ada satu gumpal daging. Jika dia baik, maka baik semua. Itu adalah qalbu. Nah, qalbu di sini, kalau yang bil basar berarti jantung. Kalau bil basirah berarti hati, ya. Wa ala anna al-qalba yanbaghi an yakuna amiran muta'an. Sebenarnya seyogyanya hati itu jadi raja, pemimpin.
Pemimpin dipatuhi atau dipatuhi? Mematuhi atau dipatuhi? Oke. Tapi adakah presiden atau raja ngikutin selera rakyat aja? Apa orang demo ikut, akhirnya nggak punya pendirian. Pagi orang demo apa, dia buat keputusan apa, sore apalagi beda lagi. Ya, nanti perangkat-perangkatnya marah, dia, oh ya sudah dia ngalah aja. Nggak punya pendirian. Ada yang nggak begitu? Ada. Orang begitu nggak layak jadi leader. Ya, berhenti aja jadi leader ya. Leader itu harus punya pertimbangan, betul, tapi harus punya keputusan. Keputusan itu nggak semuanya disepakati oleh orang, tapi dia harus mikir gini, yang nggak sepakat itu nanti akan merasakan kenikmatannya. Nah, dia harus ngomong begitu. Seperti lagi buat tol waktu dari Pekanbaru ke Dumai, itu pada ngomong, kita nih nggak makan apa? Nggak makan aspal bro, gitu. Tahu-tahu jadi yang ngomong begitu posting apa? Lagi di tol nih bro. Insya Allah. Itu kejadian di semua tempat ya. Jadi orang biasanya nolak itu karena dia nggak ngerti. Setelah dia ngerti dia terima ya. Wa takunul baqiyah wa hiya sairul badan muti'atan li awamirihi wa nawahi. Lalu seluruh anggota tubuh patuh kepada qalbu ya. Fa idza lam yakun kadzalik wa ghalabatis syahawat sara al-amiru ma'muran. Tapi sebaliknya, kalau si leadernya, si rajanya, si kolbunya tidak punya pendirian, maka saat itu dia justru disuruh-suruh. Ya. Wa naqasal amru, terbaliklah perkaranya, urusannya. Fayasirul maliku mathalan musakharan fi yadi kalbin aw aduwin. Kita punya emosi. Emosi itu disebut dengan jiwa buas. Yang buas itu binatang apa? Seperti apa? Harimau, nggak usah jauh-jauh. Anjing. Kayaknya berat ya bahasa anjing ya. Jadi si kalbun, si dog itu, bukan dokter ya, dog pakai G. Ya. Si wow itu, dia kerjanya ngapain? Dia nyalak orang. Kalau kita lagi berburu, wah ini ada pakar berburu di belakang tuh. Itu kan dia maju untuk nyerang. Nah, inilah yang disebut tentara. Jadi emosi itu seperti tentara. Makanya wajar kalau divisi-divisi di TNI itu ada yang kayak macan gitu, disebutnya kayak kodok. Ada nama-namanya. Namanya kalau diterjemahnya itu. Bener ya? Pasukan kodok gitu, pasukan apa? Pasukan katak ya, sorry. Salah kita. Ya, alhamdulillah nggak tidur ya. Jadi ketika itu terjadi, raja di otak-atik oleh militer, terjadi kudeta. Benar nggak? Negara yang sekarang kudeta apa? Myanmar, Sudan. Ternyata militer ini pecah lagi di Sudan, militer lawan militer. Padahal dulu udah pecah, karena ada golput, pecahlah Sudan dan Ethiopia. Di bawah fatwa Saudi bilang nggak boleh demo, nggak boleh ada partai, nggak boleh ada Ikhwan, nggak boleh Hizbut Tahrir, nggak boleh ada partai ini, partai semuanya nggak boleh. Akhirnya orang nggak mau milih. Yang milih siapa? Yang milih non-Muslim dan orang-orang Islam yang pro dengan mereka. Akhirnya pecah Ethiopia. Hari raya kemarin sampai sekarang, bahkan dari sebelumnya, itu orang hari raya bukan pesta, bom. Kalau yang didengerin ya. Jadi kalau negara, diri kita ini kan seperti negara. Dia mengikuti emosinya, berarti dirinya sudah dikudeta oleh emosinya. Maka ahli-ahli kasyaf ngelihat dia bukan orang, tapi guguk. Tuh istilah lain lagi kan. Guguk, wow, dok, alah, lengkap sudah. Sebaliknya, ada menteri keuangannya toh untuk logistik. Logistik paling bawahnya adalah Sayyidul Bilad, yaitu Fallahin, farmer, para petani. Saya dengar Sayyidul Fallahin dari Ami Falah. Apa?
Al-Fallah Sayyidul Bilad gitu ya. Petani itu tuannya negeri. Karena kalau nggak ada petani, raja aja nggak makan, presiden nggak makan. Bener juga ya. Dan orang yang paling santai dan paling enak tidurnya di alam semesta itu petani. Karena kerjanya capek, berkeringat, pikirannya plong. Orang yang paling sedikit kerja fisiknya itu pedagang, tapi pikirannya capek. Ini kok belum laku-laku gitu ya. Bener ya? Itu pedagang kalau ada waktu 26 jam, sehari semalam 26 jam aja gitu. Baik. Jadi yang logistik ini urusan makan. Nah, pada diri kita disebut nafsu makan. Nafsu makan itu disebut tentara atau perangkat logistik dalam diri. Syahwat. Keinginan mau makan, mau nikah, mau kawin, mau jalan, semuanya itu perangkat. Kalau ini mengalahkan si raja diri, yaitu kolbu, maka orangnya menjadi sama dengan binatang ternak. Itu. Paham? Ya, ulaika kal ana. Maka di Quran ada kalb masaluhu, seperti kalb, perumpamannya seperti anjing ya. Guguk, yalhas, yang selalu lidahnya keluar. Ya, kemudian yang kedua ada kalanam. Jadi dua-duanya di Quran ada. Manusia, tapi dia sebenarnya dalam dirinya itu bukan manusia. Dia sebenarnya binatang buas atau dia binatang ternak. Nauzubillah min dzalik ya. Walihaza anna ar-rajul idza ata'a da'iyahu asy-syarah aw asy-syahwah tara nafsahu fi an-naum aw fi al-yaqazah wa hiya halatun sufiyah sajidun baina yaday khinzir aw himar. Kenapa di surau-surau suluk kita kalau ada murid suluk itu setor mimpi atau pengalaman rohani, tulis kirim kasih ke khalifah. Khalifah ini bukan khalifah negeri, khalifah murid. Jadi kalau di tarekat itu biasanya ada muqaddam, ada khalifah. Kalau di majelis kita ada istilahnya khalifah. Nanti setor ke asistennya guru, namanya khalifah, khalifatul murid. Apa yang diceritakan, mimpinya lagi tidur atau lagi zikir. Harus dijelaskan, karena kalau lagi zikir lebih kuat daripada lagi tidur. Untuk apa guru melihat? Untuk ngecek ini murid rohaninya sudah sampai di mana. Ya, dan nggak boleh bohong, haram. Makanya Nabi dalam hadis-hadis yang sahih melarang keras orang bermimpi, menceritakan mimpi yang bohong. Itu sebabnya teman-teman, di majelis kita tidak ada namanya halu. Halu kita bantah. Jadi halu-halu kita tolak. Pengalaman batin, mimpi ya mimpi. Ngantuk nih, ngantuk. Ya. Inna hadhihi sifat adz-dzimimah hiya jundu syaitan 'alal qalb ya. Jadi baik ghadab, jadi orang-orang kata Imam Ghazali, ini perangkat ilmu mimpi. Wa in ata'al ghadab yara nafsahu sajida. Jadi dia kalau suka marah, mengikutin emosinya, maka dia akan melihat dirinya ada bersama binatang buas. Kalau dia ngikutin nafsunya, dia akan melihat bersama binatang ternak. Gitu, itu bahasanya. Idh hadhihi sifat, emosi dan syahwat itu dua-duanya taat kepada syaitan. Ya. Hiya jundus syaitan al-qalb. Itulah tentara yang disusupkan syaitan ke dalam diri. Jadi kalau kita tanya, adakah penyusup di dalam diri kita? Ada. Apa penyusup dalam diri kita? Syahwat, nafsu rendahan itu, dan yang kedua, emosi. Ustadz kalau emosi bawa dalil. Benar nggak? Oh, pembenarannya dari Quran dan Sunnah. Kata Allah dan kata Rasul. Jadi lebih gawat kalau ustadz yang marah.
Karena dia bisa mau eksploitasi ayat dan manipulasi dalil, ya. Walam yakun lil qalbi nusratun ala hazmi hadzal jund wa sara al qalbu mahquran bi jandi. Kalau kalbu tidak ada yang nolong dari penyusup-penyusup dalam dirinya, maka kalbu si raja di dalam diri kita akan makhuran bi jundi, akan dikalahkan, ya. Wa sara syai'an sababan fi ibtali khasiyati tilka latifah. Dengan begitu, kalau dia kalah, barulah si kolbu itu tidak lagi disebut al-latifah ar-rabbaniyah. Dia tidak lagi menjadi apa? Latifah rabbaniyah. Dia menjadi zulumat. Latifah titik halus tempat Allah menatap. Tapi dia menjadi zulumat, Allah nggak mau menatap di situ. Kalau dia kalah oleh dua perangkat tadi. Satu emosi, satu oke. Coba hari ini udah marah belum? Udah, di jalan tadi? Ya, sama teman udah marah belum? Udah kesel belum? Sama laki? Halo bro, udah marah belum hari ini? Udah? Ya, tadi udah istighfar ya? Ya, udah istighfar sih, alhamdulillah. Berkafaroh lah, ya. Kalau marah, sedekah sama orang. Sama siapa kek? Mulai. Kalau kita berbuat amarah kah, kita sedekah sama siapa aja, niatin kafaroh. Gitu ya. Itu amalan Nabi Muhammad SAW. Amalan beliau, amalan wali-wali Allah dari dulu. Kalau nggak punya duit ya istighfar, senyum sama orang. Jangan pakai muka masem. Di saat si kolbu dikuasai oleh dikudeta oleh militer, dikuasai oleh syahwatnya, dikudeta oleh militer, itu maksudnya emosinya, ya. Maka di saat itu kolbu di maquran bijundi, ya, dan wahwal murad biqawadil qalbi fil akhbar wal murad bitaba', maka kolbu saat itu terkunci. Taba', ya, ulaika alladzina taba'allahu ala qulubihim. Merekalah yang Allah telah kunci kolbunya. Inilah yang disebut dalam kitab Sirrul Asrar. Cara bukanya cuma dengan talqin dan taubat. Dibuat taubat dulu dia, taubat dari emosinya, taubat dari syahwatnya. Kalau emosi ustadz, emosi ilmu. Ya, dia merasa berilmu di situ. Itu ilmu setan di situ main. Karena dua ini kan nanti saat kepada syaitan. Nah, syaitan itu yang bisikkan kepada dia, kamu ini orang alim, kamu ini orang pinter, gitu. Ini orang sul adab sama kamu. Jadi perasaannya begitu. Ya. Selama kita masih ngikutin pola-pola dia, suka duit itu kan bagian dari syahwat. Ya. Maka dia kalau ngeliat orang berduit, ngeremehin gitu ya. Ngeliat ada orang berduaan terus bilang, pezina tuh. Itu otak kita yang jorok, siapa tahu udah nikah dia kan, gitu. Jadi kita kalau ngeliat orang begitu langsung diputer, jangan suuzan. Itu yang ngomong syaitan, ya. Kalau ngeliat ada orang wajahnya mah agak tegang-tegang gitu, jangan bilang sombong bener nih orang, emang wajahnya tegang gimana dong, belum ditalkin. Orang baru talkin aja kadang masih songong, ya kan. Apalagi kita yang belum ditalkin, gitu, wajar. Kolbunya taba'allahu ala qulubihim, itu kolbunya kekunci. Begitu dalam surat An-Nahl ayat 108. Surat An-Nahl ayat 108, ya. Wa mithalul qalbi. Tadi perumpamaan kolbu sebagai apa? Sebagai raja. Kalau dia tidak menjadi leader, nggak punya keputusan, nggak pernah dididik sebelum jadi leader, maka dia nggak akan pernah jadi leader yang baik, ya. Maka kita beruntung sebenarnya kalau ada penguasa yang agak, ya, nggak semua kata rakyat harus didengar. Karena rakyat ini ada rakyat yang dia silumannya orang jahat. Rakyat, tapi sebenarnya bukan rakyat beneran, rakyat siluman. Paham nggak rakyat siluman? Dia bukan rakyat kok, tapi dimanfaatin orang, dibayar orang untuk bikin gaduh. Kalau rakyat yang sebenarnya nggak begitu, ya.
Wa mithalul qalbi, ada permisalan lain. Qalbu itu kal mir'ah, seperti, bukan mar'ah. Mar'ah perempuan, mir'ah kaca, cermin. Cermin itu kan cermin enggak? Fa innaha ma damat safiyatan anis sada'i wal khabath yushahid fiha al-asya'. Coba lihat kaca kita. Nah, sekarang anak-anak ngaca udah pakai handphone ya. Ibu ya. Kamera dia ngaca sekarang. Canggih bener kalian ya. Jadi kalau ada debu bisa ngeliat muka nggak? Ya, dia udah ditaruh beberapa lama, debunya udah tebal, bisa ngeliat nggak? Nah, kira-kira begitu kolbu yang nggak pernah dibersihin. Ya, kolbu yang nggak pernah dibersihin. Fa innaha ma damat safiyatan anis sada. Selama kolbu itu bersih dari debu dan noda, yushahid fihal asya'a, maka dia akan menyaksikan banyak hal. Dia akan melihat pantulan di situ. Gitu. Fa idza ghalaba 'alaiha sada, namun jika nodanya banyak, lam yakun laha ma yusqiluha, tidak ada yang menggosoknya, bersihinnya. Wa yurfi'u sada anha wa yajluha, tidak ada yang membersihkannya. Tamakkana minha wa ghasa fi jirmiha wa halak, maka gelap sudah, maka nanti dia akan binasa. Wa sara bihaitsu la yaqdir as-saqal ala saqliha wa jilaiha wa huwa al-murad bit-taba. Jadi kalau dia nggak sanggup bersihin, udah, kalau pernah nggak ngeliat kaca, udah nggak bisa digosok, udah nempel itunya ke, dia nggak sanggup bersihin sendiri, mesti ada orang lain yang bersihin atau ganti kaca. Gitu. Nah, yang mampu ganti kaca itu wali-wali Allah yang kutub ya. Kita nggak sanggup, kamu maksudnya nggak sanggup. Kalau wali Allah yang kutub sanggup, dengan istighfar dia balik, dengan doa ya muqallibal qulub, dibalik langsung sama Allah. Yang membaliknya Allah, diganti aja sama Allah ya. Wa ilahil isyarah, jadi itulah yang diisyaratkan dalam hadis, innal quluba la tasda' kama yasda'ul hadid qila wa ma jila'uha qala dzikrul maut wa tilawatul Quran. Ini ada di riwayat Imam Al-Baihaqi ya. Riwayatnya seingat saya di kitab Az-Zuhud ya. Nabi SAW bersabda, tapi seingat saya itu bukan kalam Nabi, tapi kalam athar ya. Sesungguhnya kolbu itu juga akan berdebu, bernoda, seperti bernodanya kaca ya, atau hadid. Lalu bagaimanakah cara membersihkannya wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, zikrul maut wa tilawatul Quran. Zikrul maut, mengingat kematian, maka ziarah kubur menjadi bukan sunnah lagi, jadi wajib. Jadi ziarah kubur itu bagi saya wajib lah, minimal sekali sebulan. Kalau bisa sekali seminggu. Ya, hari Jumat minimal. Biar hatinya lembut. Jadi orang-orang yang hati keras, dia beragama tapi hati keras, coba ke kubur deh. Ya. Yang lebih afdal kubur yang orangnya kita kenali, keluarga kah, baru wali Allah. Karena kalau keluarga kita kemudian tersentuh pasti nangis. Coba ke kubur yang kita cintai, pasti nangis. Nangis itu pertanda kolbunya masih lembut, masih bisa dibenerin tuh kolbu. Ya. Dan yang kedua tilawatul Quran. Di riwayat Baihaqi itu ada kalam lain. Wa ma jila'uha, apa cara membersihkannya? Lalu dikatakan zikrullah, mengingat. Jadi zikrul maut, tilawatul Quran itu semua hanyalah jalan, fasilitas untuk zikrullah, untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'idhan mata batala wilayatul qalb bil kulliyah wastawla syaitan wa tamakkan fatanqalibu sifatul mahmudah mazmumatan. Jadi kapan kolbu ini menjadi buas? Kapan kolbu menjadi seperti binatang ternak? Kalau dia dikuasai oleh syaitan. Maka tanqalibu, kolbu yang tadinya hanya menghadap kepada Allah, dia menghadap kemana sih? Kepada dunia. Nah, ini yang disebut idbar. Lawannya iqbal.
Dalam kitab Hikam ada idbar, kolbunya membelakangi Allah. Ada iqbal, kolbunya kembali menghadap kepada Allah. Dia ambil dari tadi aqbil, menghadaplah wahai akal, menghadap si akal, yaitu kolbu tadi. Ketika nafsu disuruh menghadap, dia nggak mau menghadap. Jadi kalau kita mulai kolbunya keras, coba puasa. Mulai puasa ya. Kolbunya keras, mulai banyak sedekah. Kolbunya keras, coba mulai zikir. Nanti kolbunya ngelembut sendiri. Ya, insya Allah. Kita lanjut ya. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau sebut nih kalam Nabi, sepertinya ini riwayat bil makna. Al-qulub arba'ah, ada 4 jenis kolbu. Kolbu yang bercahaya, kolbu yang hitam, gelap, kolbu yang terikat, terhijab, dan kolbu yang ternodai. Ini terjemahan maknawi aja ya, biar gampang. Oke. Kolbu yang bercahaya itu kolbul mu'min. Kalau istri-istri Nabi disebut dengan ummul mu'minin, ibunda orang beriman, berarti Nabi itu yang disebut abur ruh ya, bapak ruh. Maka menyebut Rasulullah dengan ya abaruhi, ya abati, ya abaruhi, itu boleh. Bukan bapak fisik. Kalau bapak fisik cuma Habib Hussein yang bisa. Kita nggak masuk kita. Ya, maaf Bib ya. Jadi jalur nasab Nabi ini ada 2. Jalur rohani, ada jalur jasmani. Jalur jasmani itulah yang lagi tengkar sekarang. Kita berharap ada yang mengislah di antara ulama-ulama dan sesepuh, habaib senior. Karena yang rame ini kan yang tua-tua, yang muda-muda. Karena mereka mengklaim masing-masing kelompok yang membatalkan kelompok Ba'alawi ini mereka mengaku punya nasab kepada Wali Songo. Insahha, jika itu benar, berarti mereka sama-sama zuriat Nabi, betul nggak? Sepantasnya zuriat Nabi ya saling mencintai lah, saling sayang menyayangi lah. Ya. Mungkin ini teguran juga untuk lembaga nasab yang mungkin terlalu ketat, ya, terlalu tidak menghargai zuriat Nabi yang sudah duluan datang. Ya, mungkin kita muhasabah aja, siapa tahu. Ya. Siapa tahu nanti justru tambah ramai, tambah banyak ketemu zuriat Nabi di negeri ini. Ya. Nah, sampai ada istilahnya tirani nasab gitu kan, tirani lembaga nasab maksudnya. Nah, itu istilah-istilah itu semoga nanti ada yang mengislah ya, dan kita nggak akan terlalu banyak masuk, kita komentar seperlunya aja ya, insya Allah. Nah, nasab rohani ini semua orang beriman dapat, semua, bahkan sebenarnya alam semesta itu bapaknya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi ketika ada orang membantah kita nggak bilang kita ini keturunan Rasul, enggak. Kita cuma mengatakan bahwa alam semesta ini dalam kajian ma'rifat itu disebutkan dalam semua kitab-kitab ma'rifat. Di kitab-kitab Melayu muncul kalimat, atau di kitab Sirul Asrar muncul al-alam minni wa ana minallah. Alam dariku, aku dari Allah. Maka Rasulullah itu sumbernya alam, itu yang disebut Abul Alamin, abunya alam, bapaknya alam. Jadi orang yang kemudian mengomentari bahwa nggak boleh kamu mengatakan Rasulullah sebagai ayahmu, ya nggak boleh, itu ayah ahadim min rijalikum, bapak nasab, kecuali punya nasab. Ya. Dan ini diperkuat oleh Imam As-Subki. Imam Subki mengatakan Alu Muhammad, keluarga Sayyidina Muhammad, ay ummatuhu, yaitu umat Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Semoga kita termasuk keluarga beliau, amin.
Wa qalbun aswad, ada kalbu yang gelap. Itu kalbu orang kafir. Wa qalbun aghlaf marbut ala ghilafi. Ya. Kalbu apa yang ketiga tadi? Terjemahannya? Terikat, terkunci. Ya. Ini kalbu orang yang munafik. Yang keempat tadi terjemahannya apa? Ternodai. Kadang benar, kadang enggak. Jadi kalau ternodai ini bisa dibenerin, bisa dibersihin. Ya. Tapi kalau sudah munafik bisa nggak dibersihin? Munafik itu dia sudah berkhianat kepada Allah dan Rasul, apalagi sama kita. Jadi munafik itu dia mengkhianati Allah, apalagi makhluk. Itu sebabnya munafik itu dibenci benar sama Allah. Ciri-ciri munafik 4. Dan yang paling parah itu adalah bermuka 2. Dan aktivitasnya paling senang ngadu-ngadu orang. Anda hati-hati. Dari dulu Imam Sya'rani seperti yang dibuka oleh Buya Asfi di Ribat, ya, di Ribat Ciputat, bahwa kadang-kadang gurunya harus hati-hati. Murid datang nganterin berita. Berita apa? Jelek-jelekin si fulan. Kejadian nggak sekarang? Kejadian di semua majelis. Ya. Guru usul fikih kita namanya Buya Mismardi, ponakan daripada guru hikam saya, Abu Nu'man Bashir, itu cerita benar. Dan wanti-wanti apa kata beliau, kamu jangan pernah datang ke Syekh fulan lalu jelekin Syekh yang sebelumnya. Karena itu ciri munafik. Kalau kamu punya murid begitu, luruskan dia sekali, 2 kali, 3 kali, dia nggak mau, berarti nggak usah diangkat jadi murid. Di mana berita dari setan muncul, orang tengkar. Berarti kalau ada manusia begitu, itu syayatinul insi, itu manusia dalamnya setan. Nauzubillah min zalik, ya. Yang ketiga tadi itu, yang keempat, qalbun musaffah fihi imanun wa nifaq, kalbu yang ternodai, kadang dia benar. Ini yang kalau dalam nafs disebut nafs al-mulhamah. Kok jiwa yang kadang baik, kadang buruk. Ya tergantung dia lagi di mana. Di sekitarnya orang baik, dia ikut baik. Di sekitarnya orang nggak baik, dia ikut nggak baik. Ini mukmin asi, mukmin yang labil, mukmin yang galau. Banyak nggak gini? Nah, mukminnya begini, kalau dibiarkan nanti menjadi yang nomor 3. Auzubillah min. Apa ciri-cirinya kalau dia jadi nomor 3? Dia ngomong gini, aku harus uzlah, harus berkhalwat. Kenapa? Teman-temanku orang-orang jahat. Kalau aku balik, nanti mereka merusakku. Nah, ini ciri orang kalbunya berbahaya. Kalbunya berbahaya. Yang benar gimana? Aku tidak mau lagi kembali ke komunitas lama. Karena jika aku di sana, khawatir akulah perusak mereka. Itu yang benar. Ya. Jadi kita nggak kemudian mengatakan orang lain yang merusak kita. Itu syaratul uzlah. Syarat mau uzlah, mau berkhalwat, mau hijrah. Nah, coba hari ini orang hijrah begitu nggak? Maka coba lihat orang hari ini hijrah, sombongnya bukan main. Ya, sudah berani nyalahin kiai yang 30 tahun didik orang. Cuma karena dia baru hijrah, yang tadinya nggak main musik, sekarang tadinya main musik, sekarang nggak main musik. Ngerasanya udah bener banget. Ya. Ngelihat orang tuh udah kayak hina banget. Kenapa? Karena tidak dididik, gak dicek. Dia baru hijrah penampilan, belum hijrah batinnya. Kolbunya belum hijrah. Karena kalau kolbu hijrah, yang tadi ngeremehin orang, mungkin ini karakter asli, dia suka ngeremehin orang. Ketika dia hijrah, kolbunya belum hijrah, fisiknya berganti, celananya sudah mulai naik, bajunya mulai baju koko, jenggotnya mulai tumbuh, ya pakai kopiah kadang enggak. Tapi kalau ngeliat orang gimana sekarang? Kalau dulu dia menghina musik yang lain, sekarang dia hijrah, yang dia hina orang yang enggak kayak celananya kayak dia, orang yang pemahamannya beda dengan dia. Nah, ini kolbu yang nomor berapa tadi? Nomor 4 yang enggak dididik. Mesti dididik dia, kemudian kolbu wasadid
fa ayyul muddatain ghalabat hakama 'alaiha biha. Jadi noda kemunafikan itu, teman-teman, kayak kita dekat tukang besi. Pernah dekat ahli besi nggak? Nggak tahu ya. Orang ahli besi itu kalau dibakar bau atau harum? Bau. Kalau kita dekat-dekat, keperciknya bau nggak? Paham maksudnya? Nah, orang biarkan dirinya terpapar oleh noda itu, lama-lama kolbunya mati. Namun kalau kolbunya yang tadi ternodai itu, pas dia agak kolbunya tenggelam kepada noda, dia sadar, ini nggak benar nih, cepat balik. Nah, itu yang disebut dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 201. Innal ladzina taqaw. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu, idza massahum ta'ifun. Jika sekelompok syaitan, nah syaitan itu disebut ta'if loh, sekelompok. Jadi syaitan itu bergerombol masuk. Kalau setan mencoba menyentuh mereka, baik melalui setan manusia atau setan rohani, tadzakkaru, maka orang ini akan ingat, sadar. Fa idza hum mubsirun, saat itulah mereka memandang dengan basirahnya. Ya. Akhbara anna absarul qalbi wa jila'ahu yahsulu bidzikr. Kata beliau, Imam Ghazali, apa makna ayat ini? Kolbu hanya dapat dibantu jika dia dilatih berzikir. Yang kata Syekh Abdul Qadir tadi apa? Kolbu yang sudah ketutup itu hanya bisa dibuka tutupannya dengan talqin. Jadi talqin itu dahsyat sebenarnya. Ya, kolbu kita yang tadi keras itu bisa kebuka itu. Ya. Kalau yang sudah kebuka, kenapa nggak sensasinya beda? Ini pasti pada nanya, kok kemarin zikir enak ya, sekarang kok biasa? Kok hantaman yang dulu nggak ada? Kata Haji Sam. Kenapa? Sederhana. Kolbunya memang udah kebuka. Kalau sudah kebuka, menghantam kolbunya bukan lagi untuk membuka, tapi untuk memberi cahaya di kolbunya, untuk melatih dia. Itu bedanya. Maka jangan harapkan getar-getaran itu, zut gitu, itu nggak usah lagi. Merinding, nah itu nggak usah lagi. Yang ada adalah as-sakinah wa tuma'ninah, rasa tenang nih cukup. Gitu ya. Wa annahu yatamakkan min adz-dzikri man ittaqa. Fattaqwa babu dzikri wa dzikru babul kashaf wal kashfu miftahul fawzil akbar. Nah, perhatikan ini rumus. Zikir itu ya hanya ada pada orang bertakwa. Kenapa? At-taqwa babu dzikr. Takwa itu pintunya zikir. Orang bertakwa dulu baru dia tahu pintunya. Pintunya bernama zikr. Takwa itu, bayangin ada takwa tapi nggak ada orangnya, bisa nggak? Coba zikir tapi nggak ada orangnya, bisa nggak? Hah? Zikir nggak ada orangnya bisa? Hantu tuh. Kalau zikir, yang kebayang orang berzikir, guru zikir, majelis zikir gitu. Berarti takwa itu jangan bayangin tulisan takwa. Takwa itu orang-orang yang kolbunya berzikir. Wadzikru babul kasyaf. Zikir itulah bab penyingkapan rohani. Wal kashfu miftahul kunuzil al-fawzil akbar. Kalau sudah Allah singkapkan roh, hanya sebatas rutinan. Ya. Atas asbab itulah kita di Majelis Ribat di Ciputat kita buat sebelum zikir, beliau meminjam filsafat Aflatun. Ya, beda dengan mukadimah sebelumnya kan? Ya, tapi tetap panas kepalanya ya. Ini filsafat Aflatun yang dipinjam Imam Ghazali karena Plato itu diyakini orang yang ajarannya sama dengan ajaran Nabi Allah Khidir. Ya, alaihi salatu wassalam. Ya. Tentang bahwa kolbu sama dengan raja itu dari Aflatun di buku Republikanya. Republik ya. Ada buku dia Republik? Baru tahu. Republik itu bahasa sana. Republik itu sudah ditulis dalam bahasa Arab dan itulah yang paling sahih. Yang ditulis sekarang dalam bahasa Inggris itu terjemahan dari bahasa Arab. Jadi kalau mau mengerti filsafat Yunani kuno mesti belajar bahasa Arab. Ya, maka orang-orang yang filsafat baratnya oke, belum tentu dia jago filsafat Yunani. Filsafat Yunani yang menguasai adalah filosof Muslim. Ya, barangkali itu teman-teman semua udah 5:30.
Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyain? Dokter Falah ada pertanyaan? Ya? Nggak ada pertanyaan? Udah capek ya, dari jam 1 ya, setengah 2. Bu dokter ada pertanyaan? Wah. Sekarang aja, takutnya nanti udah banyak antri. Oke. Cukup ya? Donald Trump, Al-Fadani. Langsung pertanyaan. Ya. Jadi mengulas yang 4 macam tadi ya, untuk menetapkannya ya. Tadi kan ada yang pertama al-Qur'an, yang kedua tadi ada al-Aswad, orang kafir. Ketiga ada kalbu yang terkunci, orang munafik. Keempat tadi ada kalbu yang termodali ya. Ya. Jadi untuk memantapkannya ya, ini kalbu kita ini ya, kalau saya lah, kita kan bohong ya. Jadi kadang-kadang kalbu ini kayaknya ternodai ya. Siapa yang nodai? Ada hijab. Baik. Nah, umpamanya kita udah pada subuh itu ada khatir. Khatir itu kayaknya suruh baca salawat dan lail akhirat. Terus nggak baca? Ya, kadang-kadang habis wirdul latif kita mau baca, ada aja kerja yang lain habis subuh. Memang ada kegiatan ya. Nah, itu habis itu kadang-kadang kalau yang ternodai ya atau gimana? Oke, baik. Wahai cowok yang ternodai. Yang kedua boleh akut, boleh mal. Yang kedua hijab zulumat. Yang isinya gelap sebenarnya. Sebenarnya dia gelap. Orang berilmu lalu dia sombong dan ilmunya. Dia bercahaya. Orang wiridan, orang haji umroh tapi dia merasa dirinya sesuatu di situ. Maka sebenarnya itu bercahaya tapi itu gelap. Dalam cahayanya dia gelap. Hati-hati yang itu ya. Ada yang cahaya murni, itu cahaya para anbiya. Cahaya para anbiya itu beneran murni. Jadi ketika masuk nur itu ke dalam kalbunya, kita nyebutnya Nur Muhammad. Setiap masuk dia bertambah berkembang. Bertambah bercahaya, bertambah bermakrifat. Jadi cahaya itu ada dua, cahaya palsu, cahaya asli, hakiki dan kazib ya, yang bohong. Dan yang kedua gelap. Kegelapan ini dua juga, ada kegelapan yang mutlak, itulah kegelapan kufur. Orang-orang yang ada kufur di kalbunya, ada ingkar ya, ada kemunafikan yang tersembunyi di kalbunya, itu gelap mutlak. Yang gelap mutlak ini tidak bisa diapa-apain. Hatta seorang Rasulullah SAW tidak dapat izin kecuali Allah sendiri. Kegelapan mutlak ada yang palsu. Insya Allah semoga yang terjadi pada kita bukan kegelapan mutlak, bukan juga cahaya palsu. Semoga itu cahaya hakiki, cahaya Nabi Muhammad SAW ya. Itu sebabnya baca salawat Nuril Mubin itu kesukaan saya ya. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin ya. Ya Allah, semoga salawat terlimpah kepada cahaya yang nyata. Nah, nanti nurnya akan ngalir dalam kalbu. Insya Allah. Ya, barangkali itu ini sudah mulai gelap. Semoga Allah Ta'ala memberkahi majelis ini, membantu perjuangan kita semua. Jika ada yang salah dan kurang dari kita, semoga Allah membimbingnya ke jalan yang baik dengan cara yang lembut dan rahmah. Amin rabbal alamin. Ala hazina wa likulli intin salihah. Al-Fatihah. Bismillah. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Ya Karim ya Azim, salli ala Sayyidina Muhammad Nuril Anwar wa Triyaqil Allah. Ya Allah, limpahkan salawat dan salam kepada Sayyidina Muhammad SAW, yang mana beliaulah sumbernya nur, Nurul Anwar, intinya segala nur. Dan izinkanlah ya Allah, nur baginda Rasulullah SAW ikut mengalir dalam kalbu kami yang gelap ini. Allahumma ya Ghaffar, ya Ghaffar, ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa keluarga kami, dosa orang tua kami, dosa orang-orang yang ada di sekitar kami.
Ya Allah, ya Sattar, ustur auratina bisitrikal jamil. Ya Allah, aib kami sangatlah banyak. Aib kami yang tidak tampak sangatlah banyak. Aib pada mata kami, pada telinga kami, pada tubuh kami, pada kolbu kami, sangatlah banyak. Falaula sitruka ya Sattar, kalau bukanlah Engkau menutupnya ya Allah, tentulah kami malu di hadapan Engkau ya Allah. Lalu malu di hadapan makhluk Engkau ya Allah, di hadapan kekasih-kekasih Engkau ya Allah. Fastur auratina bijamalik, maka tutupilah semua kekurangan dan aib kami dengan keindahan namamu, keindahan sifatmu, keindahan cahayamu. Amin ya rabbal alamin.